Shalom, salam sehat buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian, di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan bersama bagi kita pada hari ini, Jumat tanggal 3 Desember tahun 2021. Kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal yang kedua ayat yang ke-13, demikian pembacaan firman Tuhan. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan hohom manasa sibuk maradopon Jehovah, ainu ngatar sunggul ibana sian inganan habadiaonna. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan tentu bukanlah hal yang mudah. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan membuat sebagian orang seringkali kecewa, marah, terpuruk dalam kesedihan, bersungut-sungut dan hal-hal negatif lainnya yang bisa saja muncul ketika seseorang menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau apa yang diharapkannya. Hal ini bisa terjadi pada siapapun ketika tak mampu menguasai diri dalam menyikapi apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Ada sebuah kisah sederhana yang menceritakan tentang seorang pemain piano yang baru saja menyelesaikan permain pianonya dengan not-not sulit musik klasik tanpa kesalahan. Penonton berdecak kagum menyaksikan permainan sang pianis tersebut. Dan yang membuat penonton lebih terkagum-kagum lagi ketika mereka mengetahui bahwa sang pianis baru saja keluar dari dalam penjara. Ia dipenjara karena ia difitnah oleh seseorang yang membuat dia harus mendekam di dalam penjara. Lalu bagaimana ia bisa bermain piano begitu sempurna? Ketika seseorang menanyakan kepada pianis tersebut, ia menjawab, pertama, Tuhanlah yang memampukan aku untuk bermain piano. Kedua, aku berlatih selama di dalam penjara, sekalipun tidak ada piano di sana. Saat di penjara dan tidak ada piano di sana, aku menggambar tuts hitam dan tuts putih di meja penjara. Dengan cara seperti itu, aku melatih jari-jariku agar tidak kaku. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam proses menantikan masa-masa pembebasannya, pemain piano itu tidak frustasi. Ia tidak kecewa, ia tidak marah, ia tidak putus asa. Tapi di dalam penjara ia berdiam diri menantikan pertolongan Tuhan sambil melakukan sesuatu yang berguna. Masih ada yang dapat ia lakukan. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melatih jari-jarinya, meningkatkan kemampuannya dengan caranya sendiri. Dan pada saatnya ketika ia bebas, apa yang ia lakukan menimbulkan kekaguman dari orang banyak yang menyaksikan permainan piano sang pianis tersebut. Ia tetap dapat menjadi seorang pemain piano yang sangat profesional. Mungkin ada banyak orang yang sedang dalam proses penjara kehidupan, menghadapi hal-hal atau kenyataan tidak seperti apa yang diharapkannya. Ada banyak tekanan, ada banyak kesulitan, ada banyak pergumulan yang dihadapi, yang bisa saja membuat sebagian orang marah, kecewa, tak sanggup menerima kenyataan, sehingga terpuruk dan putus asa, marah kepada Tuhan, menganggap Tuhan tidak peduli, menganggap Tuhan tidak mengasihi,
menganggap Tuhan tidak lagi sanggup untuk menolong. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benarkah pemahaman yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak sanggup untuk menolong? Tentu saja ini bukan pemahaman yang benar. Karena bagaimanapun Tuhan bukanlah tidak peduli terhadap kita, Tuhan bukanlah tidak mengasihi kita, dan Tuhan bukanlah tidak sanggup untuk menolong kita. Pemahaman yang salah ini pernah timbul di hati bangsa Israel karena pembuangan yang mereka alami. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak lagi peduli terhadap mereka. Mereka merasa sebagai bangsa yang tidak berharga, tidak diindahkan, bahkan telah dilupakan oleh Tuhan. Namun Allah tidak membiarkan mereka terpuruk. Allah tidak membiarkan mereka jatuh ke dalam keputusasaan. Karena memang Allah sangat mengasihi umat-Nya. Kalaupun umat Tuhan mengalami pembuangan, sesungguhnya itu menjadi jalan Tuhan menyadarkan mereka kembali agar umat Tuhan kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Agar umat Tuhan kembali meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong dalam kehidupan mereka. Pembuangan sekali lagi bukan menjadi bukti Allah tidak peduli, tapi Ia justru sangat-sangat peduli. Karena itu melalui nabinya Allah menyadarkan bangsa itu agar mereka kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalan yang benar. Di ayat 10 dalam nats kita ini Tuhan mengingatkan agar mereka jangan terpuruk dalam keputusasaan, dalam kesedihan. Namun Tuhan mengingatkan, bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Ini adalah bukti bahwa Allah sesungguhnya mengasihi umat-Nya. Allah sesungguhnya mengasihi kita. Bahkan di ayat 8 dalam Zakaria pasal yang kedua, Allah mengingatkan bahwa kita bagaikan biji mata Allah yang tidak pernah luput dari pemeliharaan Tuhan. Kita sangat berharga di hadapan-Nya. Buktinya Allah mau mengorbankan anak satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus, demi untuk menyelamatkan kita. Tuhan telah membuktikannya. Tak ada yang perlu kita ragukan atas kasih Allah bagi kita, karena Ia sendiri mau berkorban untuk kita sebagai bukti kasih yang luar biasa yang Tuhan telah nyatakan bagi dunia ini, bagi kita, bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini sekalipun kita menghadapi hal-hal yang bukan seperti yang kita harapkan, tapi mari tetap belajar untuk tenang dan berdiam diri di hadapan Tuhan. Meyakini bahwa pertolongan Tuhan akan selalu ada untuk kita. Di ayat 13 dalam nats kita ini, dengan berdiam diri, tentu maksudnya bukan kita bersikap pasif dalam hidup ini, namun agar kita dapat bersikap tenang mendengarkan suara Tuhan. Agar Tuhan memberikan hikmat bagi kita sehingga kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun hal sulit, hal-hal yang penuh dengan tantangan masih kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Tapi dengan berdiam diri kita dapat fokus untuk tetap tenang dalam hidup ini dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kalau kita merasa hari ini Tuhan rasanya tidak peduli dengan kondisi yang kita alami, maka kita perlu berdiam diri sejenak, berdiam diri di hadapan-Nya agar Dia memberikan kita kekuatan untuk melanjutkan hidup kita dengan mengandalkan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita karena Dia Tuhan yang tidak terbatas, yang berkuasa untuk menyelamatkan kita, berkuasa untuk menolong kita, memampukan kita menghadapi masa-masa sulit di tengah-tengah kehidupan kita. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab Ia telah bangkit dari tempat kediaman-Nya yang kudus. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan melakukan hal-hal yang pada akhirnya akan membuat kita mengerti
rancangan Tuhan sesungguhnya adalah rancangan terbaik yang akan Dia nyatakan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Mari tetap mengandalkan Tuhan. Mari tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan mari tetap untuk percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga atas kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu ada untuk kami. Sekalipun dalam hidup ini kami menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tapi Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa percaya kepada pertolongan Tuhan. Agar kami tetap tenang, berdiam diri, karena pada waktunya Tuhan akan bertindak. Dan kami akan mengerti bahwa rancangan yang terbaik akan Engkau beri bagi setiap kami. Tolonglah kami Tuhan agar hidup dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan pikiran dan kekuatan kami. Tapi kami mau mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami yang akan membawa sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.